Halo, selamat malam teman-teman semua yang ada di seluruh belahan dunia. Bertemu kembali dengan saya Bang Lo untuk berbagi pengetahuan ya teman-temannya. Kali ini saya akan coba membahas ya, membahas tentang kiriman santet atau sakit akibat santet yang membuat orang menjadi sakit sekali dia tahan ya. Santet yang mirip seperti penyakit busung ya. Perut membesar seperti orang hamil ya, seperti orang hamil 5 atau 6 bulan. Nah teman-temanku semuanya, sebelum saya menyampaikan pengetahuan ini dan juga cara mengobatinya ya, saya Bang Lo mengucapkan dulu salam logika, berlimpahlah kebijaksanaan untukmu dan keluargamu kini dan masa yang akan datang, dan selamat malam, shalom, assalamualaikum, damai sejahtera, Swastiastu dan Namo Buddhaya, serta salam kebajikan buat semua teman-teman yang ada di seluruh belahan dunia. Jadi teman-teman yang berbahagia, terlebih yang sudah menjadi subscriber Bang Lo, terima kasih atas dukungannya. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube saya ini, Bang Loken ini, terima kasih juga atas dukungannya, mau membantu membesarkannya dengan cara menekan tombol subscribe di bawah pojok video. Dan juga yang sudah mau memberikan like atau jempol, meninggalkan komentar, dan juga bagikan video-videonya di media sosial teman-teman semuanya, dengan misi untuk menyehatkan orang banyak di luar sana. Dan teman-teman yang berbahagia, malam hari ini saya akan coba membahas yang namanya santet ya, santet yang perut membesar kayak balon ataupun seperti penyakit busung ya. Nah, jadi kalau orang sudah terkena santet yang seperti itu teman-teman ya, perutnya seperti kalau udah mau masuk sore atau maghrib itu perutnya itu membesar tiba-tiba ya. Jadi kalau udah mau masuk sore atau maghrib, perutnya tiba-tiba itu membesar. Nah, tadi awalnya nggak apa-apa, santai-santai, tapi tiba-tiba membesar perutnya ya, artinya kiriman santetnya ada di dalam tubuhnya. Nah, rata-rata ya kiriman santet seperti ini terkena lewat makanan teman-teman, jadi nggak dari minuman ya, rata-rata terkena lewat makanan. Mungkin jenis sihir atau santet yang seperti ini mungkin banyak terdengar di daerah Sumatera ya, Sumatera bagian utara. Tapi kenyataannya selama saya membantu menerapi orang ya teman-teman ya, kasus santet seperti busung ini itu perut ini membesar waktu mau sore ataupun maghrib, nanti sekitar jam-jam 8 dia hilang sendiri sakitnya kan gitu. Tapi selama dia mengalami sakit ini ketika sore itu, dia menahan sakit yang luar biasa. Jadi perut itu kayak diremas, ditarik, diacak-acak, sulit untuk dijelaskan karena terlalu sakit dirasakan ya teman-teman ya. Dan rata-rata orang yang terkena kiriman santet perut membesar itu rata-rata kesurupan teman-teman ya. Rata-rata itu kesurupan. Kenapa saya bisa tahu? Karena santet yang jenis begini banyak sudah saya temui, bukan hanya di daerah Sumatera ya terjadi. Saya pernah membantu ini di depan mata saya terjadi ya seperti itu. Di Bengkulu ini saya lihat sendiri ya. Kemudian yang dari Jambi saya lihat juga sendiri di depan mata saya perut itu membesar. Kemudian dari daerah Makassar itu depan mata saya juga membesar perutnya akibat kiriman santet tersebut. Nah, kemudian klien saya dari Bali juga ada, ya, Bali, kemudian dari Jawa Timur ya, dari Jawa Timur ini yang tidak saya lihat ya, tapi dia menceritakan keluhan penyakitnya. Kemudian dari Malaysia juga ada ya. Nah, saya nggak hafal semua ya teman-teman ya, tetapi setiap daerah ada saya temui kasus penyakit keluhan santet seperti ini dialami orang-orang di luar sana. Jadi kasus santet kayak busung itu perut membesar atau seperti orang hamil ini itu tidak umum, artinya
Tidak hanya dari Sumatera Utara saja ini dikenal kan gitu. Daerah-daerah lain sebenarnya ada, mungkin namanya saja yang berbeda-beda. Nah, inilah jenis penyakit yang membuat orang tersiksa, dan kalau tidak menemukan penawarnya, ya, kalau dia tidak menemukan penawarnya atau obatnya, ini yang membuat habis uangnya untuk berobat. Ya, kalau tidak tahu menanganinya, ini yang membuat habis untuk berobat. Karena setan itu ditanamkan di bagian perutnya. Ya, itu ditanamkan di bagian perutnya. Nah, santet sejenis ini masuk lewat makanan. Nah, jangan kita menganggap orang bersikap baik kepada kita, apakah hatinya juga baik? Nah, kan gitu. Ini rata-rata yang seperti ini terjadi, ini akibat santet dari sekitar rumahnya atau tetangganya. Ini kebanyakan yang seperti itu yang terjadi, yang saya tangani kan begitu. Nah, jadi dari pengalaman saya nerapi orang terkena seperti ini, sihir seperti ini atau santet seperti ini, ketika saya tanya awal masuknya penyakit itu atau makanan apa yang dimakan, berupa apa, dan rata-rata mengatakan berupa daging yang sifatnya ada dagingnya di dalam dan berkuah dia, teman-teman. Nah, jadi wajar dia berkuah dikasih, ya, dagingnya atau pokoknya dicampur lah situ yang ada kuahnya. Jadi ketika buhul sihir itu ditaburkan atau dimasukkan ke dalam, dia tidak kelihatan karena bercampur dengan kuah tadi atau santan tadi, ya, bercampur. Nah, dan ya ada juga yang bersifat dari ketan, ya, makanan ketan itu ada dagingnya, ada ikannya, ya, gitu. Ketan ya, dan juga ada ikan yang sudah dikasih bumbu begitu. Dia dimasukkan ke dalam, dicampur ke dalam, ditabur ke dalam, dan itu tidak kelihatan karena dia buat ketan itu berwarna-warna, ya, berwarna-warni di dalamnya. Dan setelah saya amati juga kasus-kasus orang, makanan ini berasal dari mana? Dari orang sekitarnya. Ketika misalnya mengadakan acara, kan gitu. Nah, mengadakan acara dan tetangganya memberikan makanan, mengantar ke rumahnya, ke rumah tetangganya. Nah, jadi mungkin makanan yang disajikan untuk ruang acara tersebut itu yang normal, tetapi ada sesuatu makanan lain yang diasingkan, yang sudah dirituali, inilah mungkin yang diberikan ke tetangga begitu. Jadi makanannya sudah diasingkan, yang sudah dirituali diberikan kepada tetangganya. Nah, sementara yang dimakan orang yang datang ke acara itu yang makanan yang sudah normal, tidak ada unsur sihirnya di dalam. Jadi teman-teman semuanya, rata-rata yang kebanyakan terkena itu lewat daging, dan juga ada yang pakai berkuah dia. Jadi tidak kelihatan ketika sihir atau buhul sihir itu di dalamnya. Nah, kenapa saya katakan rata-rata orang yang terkena santet busung ini atau seperti orang hamil 5 atau 6 bulan ini, ya, karena sifatnya ditanamkan setan di dalam tubuh. Itu dimasukkan ke dalam tubuhnya, ditanamkan ke dalam. Jadi dia berumah lah di perut itu. Nah, berumah. Buhul sihir itu bekerja, ya, busung ini bekerja ini ketika sore sampai maghrib. Nanti jam 8 itu hilang dia, kempes sendiri perutnya itu tanpa dia apa-apa, kempes. Tapi selama proses dia dari mulai sore sampai itu hilang, itu dia akan mengalami sakit yang luar biasa, yang sulit untuk dijelaskan. Pokoknya sakit sekali, ya, sakit sekali. Dan itu di depan mata saya lihat itu sakit itu datang sendiri dan membesar perutnya, ya. Itu datang sendiri di depan mata saya, ya, puji Tuhan dia sehat. Nah, pada kasus-kasus seperti ini teman-teman, santet yang begini ini harus dikembalikan kepada pengirimnya, agar jangan kebiasaan, ya, mengirimkan sihir seperti ini kepada orang, biar dia juga merasakan bahwa sakit kena sihir kayak seperti busung atau perut membesar itu, ya, itu biar dia juga merasakan bahwa oh ternyata ini sihir ini sakit loh, santet busung ini yang membuat perut membesar ini ternyata sakit ini minta ampun. Nah, dia juga harus merasakan biar dia bertobat, ya, biar jangan seenak perutnya mengirimi kepada orang. Apalagi orang-orang tidak mengerti tentang dunia-dunia sihir atau dunia-dunia mengirimkan energi negatif. Jadi kebanyakan orang di luar sana, ya, belum memahami bagaimana untuk membersihkannya.
Nah, teman-temanku semuanya, untuk membersihkan seperti ini, hancurkan setannya yang dalam tubuhnya tadi. Ya, hancurkan ikatannya. Saya selalu memberikan tutorial di YouTube ataupun di terapi-terapi saya. Semuanya harus dihancurkan. Ya, jangan ada sisa. Jadi ikatan tadi yang di dalam perut atau setan tadi yang suka bikin kesurupan tadi itu harus dihancurkan. Ya. Walaupun dia tidak kesurupan, tapi setengah-setengah kesurupan, setengah-setengah sadar itu. Itu harus dihancurkan ikatannya. Kuras semua, kuras semua setan berdalam, jadikan kotoran. Ya, jadikan kotoran semua buhu sihir yang ada dalam tubuh tadi. Baik dia keluar lewat air seni, lewat kotoran, lewat mencret, ataupun lewat muntah-muntah, ataupun lewat keringat. Itu harus dikeluarkan semua, dikuras. Nah, ketika itu sudah dikuras teman-teman, dibersihkan dari dalam, ingat pesan saya, ketika sihir dibersihkan dari dalam tubuh seseorang, atau bul sihir dibersihkan dalam tubuh seseorang, itu otomatis akan kembali kepada pengirimnya. Itu akan kembali kepada pengirimnya. Dari mana sumber penyakit itu berasal, dari situlah ia kembali. Jadi energi untuk membersihkan orang-orang seperti ini harus lebih tinggi dari energi orang yang mengirimkannya, biar itu bisa kembali. Nah, teman-teman semuanya, kasus-kasus begini sangat menyiksa. Dan bila dia belum menemukan obatnya atau penawarnya, maka orang ini akan kehabisan hartanya untuk berobat. Orang ini akan kehabisan hartanya untuk berobat. Nggak bisa ini main-main, kasus-kasus begini nggak bisa dimain-main. Ya. Dia harus dihancurkan dengan cepat agar orang ini bisa tidur dengan nyenyak, dan agar orang ini bisa mengalami yang namanya nikmatnya jalan-jalan, nikmatnya makan, ya. Nikmatnya berdoa. Jadi kasus-kasus seperti ini harus dibersihkan dari dalam dan dari luar, kemudian dilepaskan atau namanya pelepasan. Jadi teman-teman semuanya, saya sudah banyak melihat kasus-kasus seperti ini. Ya, sudah banyak saya temui dan puji Tuhan mereka sehat semua. Jadi teman-temanku semuanya, berbahagialah orang percaya walaupun dia tidak melihat. Dan yakinkan dirimu dengan doamu. Ya, tidak ada yang mustahil di dunia ini. Untuk sehat memang kau harus punya usaha, berusaha untuk sehat. Dan teman-teman semuanya, semoga info sederhana ini bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Ya. Bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Jangan berpikiran lagi bahwa santet seperti busung ini hanya ada di Sumatera. Enggak, saya sudah banyak menemui kasus begini. Ya. Saya sudah banyak menemui kasus yang seperti ini. Jadi teman-teman semuanya, jangan lupa tolong bantu subscribe, like, komen, dan share ya video ini agar orang-orang di luar sana juga dapat manfaatnya. Dan kalau kalian merasa video ini memiliki manfaat, ada pengetahuan di dalam kalian dapat, ya ada informasi bagus kalian dapat, silakan kalau ada yang mau mengucapkan terima kasih di bawah video atau super thanks. Baik, saya Bang Lo mengucapkan syukur dan terima kasih dan sehat selalu. I love you, I miss you. Bye bye.